Pemirsa, Anda masih bersama kami di IDX Session Closing dan terima kasih masih bergabung dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Streeker selaku founder grup CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Devi, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan dan kebetulan hari ini merupakan hari pertama perdagangan di September 2023. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini, bahkan secara intraday-nya kemarin sempat menyentuh di atas level 7 ribuan? Ya kalau baik teknikal ya juga dari sentimen kan investor asing juga kan masih melakukan net sell ya. Tapi kalau melihat dari sentimen globalnya kan Dow Jones dan juga Asia juga masih rally. Jadi yang mendorong kenaikan indeks juga kemarin sempat tertingginya 7.008. Cuman ya masalahnya kenaikan indeks kita ini agak rapuh ya karena tidak didukung oleh the biggest sector di Indonesia ini adalah finance. Ya, karena finance-nya masih distribusi, kemarin cuma naik ke 7.000 cuma karena sektor basic dan juga sektor energi, ya makanya mengalami pullback karena ada seperti taking di saham-saham perbankan, kemudian di pick-up, sama di BRI dan lain-lain, ya otomatis juga akan mengalami ada rawan seperti taking ya kemarin sempat dari 7.008 hari ini sudah tadi sempat minus 30-an ya. Jadi ini mendorong kenaikan indeks kita kurang stabil ya, karena tidak seperti sebelumnya. Pola-pola yang terjadi di teknikal pun terlihat ada pola triple top ya, dan di bawah juga ada double bottom. Jadi terlihat indeks kita masih terjaga dalam pola konsolidasi ya antara 6550 untuk long termnya sampai dengan 7.000. Dan meskipun kita melihat masih ada peluang lagi sekali lagi naik di atas 7.000 ya. Dan tapi juga harus dibantu dengan finance ya, karena finance ini bobotnya 30% di indeks. Itu Mas David. Baik, kalau kita lihat tadi dari sisi rotasi pergerakan sektoral energi hari ini kembali memberikan kontribusi yang cukup besar untuk indeks harga saham gabungan. Tapi yang cukup menarik Pak Andri, kali ini tidak dari saham-saham pertambangan batubara sebagaimana biasanya yang terjadi, tapi dari saham-saham minyak yang hari ini, minyak mentah yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Ada Medco, kemudian ada Elsa tadi, kemudian juga ada Akra. Tapi yang cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan adalah dari Medco, di mana penguatannya sampai di atas 20%. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap saham-saham yang ada di subsektor ini? Ya, sektor energi kan sebenarnya ada dua ya. Waktu itu energi coal dan juga oil. Ya, saya pikir rotasi saja ya. Mas Devi, karena kan coal sendiri kan mengalami profit taking ini, harga coalnya kan kemarin sempat yang September kan dari 170 turun sampai dengan 150-an. Yang Agustus ini kan kisaran antara 130 sampai 126 ya dolar per metric ton. Jadi emang profit taking di harga coal yang memicu juga profit taking juga di saham-saham coal di tahun juga kemarin ada laporan keuangan yang kurang bagus sebenarnya kayak PTBA yang mendorong juga sentimennya market switching lari ke saham-saham minyak ya karena juga didukung oleh juga sebenarnya sentimen, contohnya kenaikan harga BBM kan ikut juga untuk saham Akra ya karena BBM non subsidi ya contohnya pertama Sumbo yang juga bagus, makanya hari ini pun sempat kita kita broadcast juga emang untuk buy untuk Akra juga bagus. Jadi Medco juga ya, bulan lalu kita rekomendasi untuk Medco masih 960 masih 1000-an, sekarang sudah wajar lah ya karena lama konsolidasinya ini mendorong juga rotasi dari sektor, jadi kecenderungan sekarang itu market untuk hari ini distribusi 3 hari ini distribusi untuk saham coal masuk ke saham-saham metal saham oil ya, makanya juga hari ini Akra juga new high, break new high, Medco juga sama ya, break resist juga tadi 1160 dan juga tadi tertingginya sampai 1310 ya, juga energi juga sama sudah break 260, Elsa pun sama sudah break resistnya di 412. Jadi memang rata-rata karena kenaikan harga minyak juga, karena menurut kita juga dari bulan lalu kita masih merekomendasikan untuk buy saham minyak karena target minyak kita masih 84 dolar sampai dengan 90 dolar per barrel. Jadi artinya pesta untuk euforia untuk saham-saham minyak saya pikir masih akan berlanjut. Nanti juga akan ada rotation lagi nanti minggu depan ke coal lagi. Cuman untuk saat ini indeks kita masih dibantu oleh saham-saham minyak. Itu Mas Dedi. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal dengan penguatan yang terjadi terhadap saham-saham minyak sampai dengan perdagangan di hari ini.
Pak Andri. Kita langsung ke Medco. Hari ini menguat paling signifikan jika dibandingkan dengan beberapa saham lainnya yang berada di subsektor yang sama, 20,56%. Dan tadi sudah menembus level tertinggi intraday-nya di 13.15. Rekomendasi Anda dengan penguatan yang terjadi? Ya, kalau dilihat dari Medco ya, sebenarnya ini kan Medco ini kan sudah konsolidasi hampir sampai dengan 2 bulan. Wajar lah, sekarang ini memang koreksi dari sudah break pola cup and handle-nya, harusnya targetnya di sini menuju di atas 1160, targetnya harusnya 1450 sampai dengan 1470. Nah, tapi kalau lihat ini juga ini masih wave 3 ya. Wave 3 itu paling strong dalam cycle untuk counting wave ya, untuk kita ngomongin untuk jangka menengah. Jadi artinya harusnya ya bisa menuju di atas 315 sampai dengan di sini pada 1410. Ya, jadi kalau lihat juga ada, itu yang pertama ya. Yang kedua juga terlihat juga ada distribusi di saham aman mineral. Ini kan masih ada hubungannya juga dengan Medco. Kita lihat saham aman sendiri yang sudah naik lebih dari 200%, ini mengalami profit taking ya. Terlihat ini fund yang terlihat beli di aman, terlihat mereka switching ke Medco. Makanya hari ini kan transaksinya besar ya Medco ya, lebih dari 600 miliar. Kita terlihat ini yang cuan di aman ya, saya pikir melakukan eksploitasi karena masih ada afiliasinya juga. Jadi ini mendorong yang pertama dari harga minyak ya sudah rebound akan menuju ke level $64 per barrel, dan juga sudah break resistnya juga dari Medco-nya juga ditambah dengan dari isu amannya sendiri. Oke, rekomendasinya untuk perdagangan Senin, Pak Andri, dengan penguatan signifikan hari ini? Ya masih baik ya, karena ini wave ketiga, jadi kalau ada koreksi turun pun juga saya pikir bisa untuk cicil beli ya, antara 12.90 hari ini sampai dengan tadi kan supportnya 12.25 ya. Kalau itu tembus ya bisa untuk kita cicil beli untuk support sebelumnya X resist sebelumnya di 11.60. Jadi bagusnya sih kita cicil belinya di 11.60 sampai 12.25 ya, untuk kita menuju wave 5-nya di atas 13.15 sampai dengan minimal 14.50, Mas David. Baik, dari Medco kita bergeser ke Akra, Pak. AKR Corporindo hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun penguatannya tidak sebesar seperti yang terjadi untuk Medco. Analisis Anda terutama dari sisi teknikalnya, Pak Andri, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, Akra juga sama ya. Akra juga sama, ini masih wave 3 juga, jadi polanya cuman bedanya kalau Akra itu naiknya duluan ya, karena Akra ini kan udah naik 4 hari, ya kalau ini kan Medco kan baru naik 1 hari, karena break dari 11.070 sampai 11.60, nah, bedanya itu aja. Juga sama polanya juga, ini baru membentuk pola cup and handle. Jadi resist berikutnya adalah 15.30, 15.35 ya, kalau ditembus target berikut adalah 1.600 sampai 16.75. Ini high-nya, jadi kalau dilihat sih untuk medium-termnya saya pikir bisa menuju di atas 1.535 sampai dengan 1.600-an untuk Akra ya. Jadi sentimen dari harga minyak ini yang masih bullish ini masih memberikan keuntungan juga untuk sama Akra. Supportnya berada di 1.400 sampai dengan 13.25. Mas David. Baik, dari Akra kita bergeser ke Elsa, Pak. Elnusa Tbk. Hari ini juga menguat di atas 5% di 410. Apakah rekomendasinya juga sama untuk Elsa? Ya, kalau untuk Elsa sama juga ya, cuman tapi di sini terlihat juga emang ini kan karena wave 5 ya. Jadi Elsa ini udah naik duluan, jadi sebulan lalu udah naik duluan. Karena wave 5 terlihat juga momentumnya juga dari indikatornya juga udah lemah. Jadi kenaikannya pun tidak sebagus yang tadi, Akra dan juga Medco. Jadi kalau kita untuk medium term sih nggak masalah, target kita masih sebelumnya kita bulan lalu sudah sebutkan yang targetnya 440 sampai 468. Ya. Jadi memang di sini karena sudah break di atas 414, jadi target kita adalah 440. Jadi sekarang pun harga 410 ini saya pikir juga kita cicil lagi, karena di sini kalau lihat dari swingnya pun juga ini masih bullish ya, belum ada sinyal jual untuk jangka menengahnya. Tapi untuk jangka pendek ini saya pikir cicil beli antara 410 sampai 400 ya, karena sudah break ya, karena juga nih ya, weekend ya, jadi wajar lah weekend ini target taking dulu, nanti juga akan angkat lagi nanti 440 sampai 458 untuk untuk Elsa ya, supportnya berada di 390 sampai dengan 378. Baik, analisis dan rekomendasi untuk Akra, kemudian juga ada Elsa, dan tadi juga sudah ada Medco yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, tadi sempat Anda singgung untuk Aman Mineral, yang ini merupakan anak usaha dari Medco, di mana Aman juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan hari ini penguatannya masih terus berlanjut dan sudah berada di level 4.700-an. Tadi pun secara intraday sudah menembus di 4.800-an. Posisinya sudah jenuh beli atau masih ada ruang penguatan untuk Aman dengan rentetan penguatan yang sudah sangat signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir?
Ya, sebenarnya aman ini kalau untuk kita trading jangka pendek ya, ini kan ada aristan ya. Karena memang di sini, ini meskipun naik pun ini terlihat ini ada yang jualan ya. Ini jadi naik kenapa? Karena lihat ini indikatornya pun terlihat divergence ini. Tidak membentuk pola new high. Indikatornya apa? Harganya new high ya. Di sini dilihat dari harga 3.200 sampai dengan 4.870 sekarang ini. Tapi sinyal indikatornya tidak. Jadi artinya hati-hati nanti akan ada sell off lagi di sana. Mungkin belum cuma kita nggak tahu nih ya. Dan tapi ini kalau lihat dari teknikalnya sih masih wave 3 ya. Hati-hati ini kalau untuk kita masih yang punya modal di atas 3.600 4.000 masih bisa hold. Tapi kalau di atas 4.400 ya saya pikir ya hati-hati lah, mendingan scalping aja, stop lossnya di bawah 4.400 karena kalau sampai pullback ini kencang turunnya karena porsi 4-nya ABC-nya ini panjang ya. Dan bisa sampai 3.600 kalau sampai turun nanti kalau dia peaknya di 5.000. Mungkin di 5.000 ini psikologis yang harus kita perhatikan. Jadi kalau untuk fase pribadi sih saya mendingan nunggu di bawah ya untuk koreksi 4 karena ini udah ketinggian ya, udah hampir naik 20%. Dan jadi produk juga sambil juga terlihat ini juga ikut mengangkat indeks juga. Tapi nanti kalau nanti indeks kita koreksi, ya saya pikir juga hati-hati sambil juga kita memberikan momentum juga ke indeks untuk bobot untuk penurunannya. Jadi saya pikir untuk saham ini hati-hati ya, selama masih di atas 4.600 4.400 masih baik jangka pendeknya, tapi kalau untuk jangka menengah ya hati-hati untuk agar rawan sell off nanti ya, kalau nanti bisa di atas 5.000-an untuk untuk target jangka menengahnya ya. Itu Mas David. Baik, analisis untuk Aman Mineral yang sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pasca IPO di beberapa waktu lalu. Tadi pun juga disampaikan bagi yang ambil posisi di 36 hingga 4.400 masih disarankan hold, tapi yang baru ambil posisi di atas 4.400 tetap waspada dengan pergerakan saham Aman, dan tadi juga disampaikan level stop loss berapa yang bisa diperhatikan untuk mengamankan dari sisi profit yang sudah dicapai sampai sejauh ini. Baik, dari Aman Mineral, selain Aman, saham lainnya yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia yang juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Andri, untuk PGEO, Pak, Pertamina Geothermal Energi Tbk, meskipun hari ini dominan bergerak di zona hijau, tapi fluktuasi harga masih terus terjadi, berbeda dengan saham sebelumnya yang cenderung terus mengalami penguatan. Analisis Anda untuk PGEO? Ya, kalau PJO juga sama ya. Jadi emang kalau lihat juga ini kan saham EGT dan juga saham Bursa Karbon ya, juga yang mendapat keuntungan juga dari dua isu itu ya. Jadi emang ini juga masih wave 3 ya. Cuman ini terlihat ya kalau kita lihat sih lebih prefer sih mendingan belinya di atas 14.35 atau mendingan kecil beli di sini di bawah, kalau dia koreksi di sini di bawah 13.40 atau sampai dengan 1.200. Dan jadi tergantung karena ini kan naiknya udah tinggi ya. Dari sebulan ini naik dari 740 naik sampai dengan 1.400 dan naik 200% ya sebulan ini. Jadi emang ini kalau lihat ya polanya ya mirip-mirip aman ya. Nah, cuman alangan kan dari awalnya udah mahal, kalau ini kan masih murah. Tapi tetap saja kalau untuk jangka menengahnya kalau lihat ini kita lihat sini wave 3 berarti target berikutnya adalah 1.700 sampai dengan 2.000 ya untuk target wave 5 ya. Jadi kalau untuk jangka menengah masih bisa hold, tapi kalau jangka pendek ya saya pikir nunggu dulu break 14.35 atau beli lagi di bawah 1.300. Oke. Analisis untuk PGEO, Pak Andri, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data lain yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,35%. Tampaknya penguatannya lebih ke arah terbatas, dan sepanjang hari ini indeks harga saham gabungan belum mampu kembali menembus di atas level 7.000-an. Tepatnya indeks harga saham gabungan ditutup di 6.977,654, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menembus di 6.992,635. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, posisi penutupan dari MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,32%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,66%, sementara LQ45 juga menguat 0,44% seiring penguatan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, ke grafis selanjutnya barang baku mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1,95%, energi juga masih menguat di 1,57%, transportasi dan logistik hari ini tertekan cukup dalam di 2,60% dan infrastruktur melemah di 0,58%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Medco, Aman Mineral, BRPT, dan juga PGEO. Dan
masing-masing saham ini tampaknya tadi juga sudah kita ulas, terutama dari sisi teknikalnya. Medco ditutup di 1290, Aman Mineral di 4750, BRPT di 1200, dan PGEO di 1410. Dan selanjutnya saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada Antam tertekan di 1955, Pegas juga melemah di 1355. Antam dan Pegas hari ini juga baru saja merilis kinerja mereka, di mana Pegas kinerjanya juga dari posisi laba bersih mengalami penurunan. Mutu tertekan di 189 dan WIFI atau WIFI juga melemah di level 180. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di awal pekan depan.